daripada akunya nggak totalitas ngejalaninnya setengah-setengah gitu. Hati aku juga masih setengah-setengah kayak gitu kan. Ya untuk apa? Gitu loh. Sedangkan ketika bergabung di dunia politik, misal contoh deh DPD, DPRD, apapun itu. Ya kita itu mewakili suara rakyat kan? Iya. Oh, Ya gitu. udah kalau kayak gitu ya pemirsa Kupedes mungkin penasaran juga nih suaranya Tasya nih. Oh. Mengapa masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedes, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa Cukup Pedes yang selalu tayang di Palpres Official tiap Senin dan Kamis, yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda yang insya Allah bisa memberikan inspirasi serta edukasi bagi kita semua ya. Nah, di episode Cukup Pedes kali ini kita sudah kehadiran tamu cantik. Kita langsung sapa aja. Halo Tasya. Halo. Tapi Tasya bukan pakai Tasya Kamila ya. Iya, ntar libur telah tiba dong. Nyanyi dong. Nah, bintang tamu kita ini Deanita Fidela Tasya. Aduh, namanya udah keren, udah agak ribet ya. Tapi cukup dipanggil Tasya ya. Iya. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, pasti penasaran kan kita mau ngomongin apa sih sama seorang Tasya. Jadi selalu pantengin di Palpres Official. Oke nih Tasya, langsung aja nih kita ngobrol nih. Dengar-dengar katanya Tasya ini terlibat di dunia politik ya. Waduh, agak terkesan ini banget ya politik. Kalau udah denger politik tuh kayak orang politik gitu. Kayaknya udah langsung serius kayak gitu ya. Iya. Nah, boleh cerita nggak sih Tasya ini terjun di dunia politik beneran nggak sih? Sebenarnya jadi dulu pas SMA itu udah gabung sama Nasdem sebelumnya. Dari saya sekitar kelas 2 SMA atau 3 SMA. Jadi Nasdem itu punya himpunan pelajar. Jadi himpunan pelajar Nasdem namanya dulu. HPND atau yang disingkat HPND dulu. Jadi kebetulan mamaku tuh udah lama di Nasdem. Oh, mama yang kecimpung di Nasdem ya. Iya, gitu. Lantas? Terus tapi mama nggak pernah tuh yang ngajak-ngajak, ayo nak kamu ikut gabung ke Nasdem gitu kan. Enggak, tapi malah temen aku. Jadi temen aku ini papanya tuh temenan sama mamaku. Nah dia bilang, mau nggak sih Tasya gabung himpunan pelajar Nasdem. Pada saat itu emang baru terbentuk, himpunan pelajar Nasdem itu baru terbentuk. Cuma karena hobi organisasi mungkin ya Kak. Jadi ya udahlah coba-coba aja dulu gitu. Jadi gabunglah nih join himpunan pelajar Nasdem. Sampai akhirnya udah kelar SMA, itu ada yang namanya Liga Mahasiswa Nasdem. Jadi naik kasta nih. Naik kasta. Istilahnya tuh naik kasta ya. Gitu. Jadi Liga Mahasiswa Nasdem ini juga sama organisasi juga, cuma dia emang lebih menjuru ke politik lagi nih. Karena kan kalau himpunan pelajar Nasdem itu mungkin kita kumpul bahas nggak yang terlalu bahas-bahas politik banget, lebih ke kayak gimana sih kalian sebagai anak muda menanggapi adanya politik di Indonesia, kayak gitu loh, lebih gitu. Ke random talk ya kita bilangnya kayak gitu. Lebih ke dasar. Iya betul. Nah sampai akhirnya itu sempat stuck karena kuliah kan. Jadi nggak terlalu fokus sama yang namanya politik, walaupun jurusanku itu ilmu sosial dan politik kayak gitu. Agak nyambung lah ya. Iya, nah sampai akhirnya mamaku tuh sempet diangkat lah gitu sama ketua DPW, jadi bendahara umum di DPW. Nah terus dia bilang kayak, kamu mau nggak join Rescue Nasdem gitu. Nah Rescue Nasdem ini apa sih? Mungkin pemirsa Cukup juga belum banyak yang tahu nih Tasya. Mungkin bisa dijelasin sih apa sih itu? Jadi Rescue Nasdem itu sesuai namanya ya, Rescue. Ya yang itu semuanya dadakan. Namanya dadakan Rescue tuh. Jadi misal ada bencana-bencana yang terjadi di sini, di Kota Palembang ataupun di luar Kota Palembang, kayak kebakaran, banjir. Rescue Nasdem itu melihat jadi lebih ke humanis ya gitu. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, memberikan bantuan, terus kita juga sempat healing kayak gitu loh, ngasih kayak live music kayak gitu ke orang-orang yang
terkena dampak dari bencana kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih Kak. Kita terjun langsung gitu beri bantuan sosial yang kayak gitu. Kebetulan juga Rescue Nasdem tuh punya klinik rumah sehat namanya. Oh, klinik rumah sehat. Iya. Oke. Guys, kalau mau ke klinik rumah sehat bisa banget. Ngapain tuh klinik rumah sehat tuh? Enggak, maksudnya kalau ada, ya jangan sampai sih, jangan sampai sakit juga. Iya, pengen sehat semua ya. Makanya dinamain rumah sehat. Jadi orang-orang yang datang ke sana, setelah datang ke sana sehat kayak gitu. Bener. Ya, Dan kebetulan juga kan ketua kita itu Leriva. Leriva itu kebetulan putri ketiga dari Pak Gubernur. Oke, jadi ceritanya itu tadi sekelumit Tasya bisa nyemplung ke Nasdem Rescue ya. Oke. Nah, sampai saat ini gimana? Enjoy atau aduh males ikutan yang kayak gitu-gitu kan ya? Atau Enjoy malah menikmatin kayak gitu? Iya betul, itu lebih menikmati keadaan sekarang. Karena jujur kalau dari diri aku sendiri tuh sebenarnya orangnya yang nggak terlalu multitasking, jujur. Tapi karena keadaan yang dijalani, keseharian yang dijalani gitu, kayak aku tuh dituntut untuk multitasking gitu loh sama keadaan. Jadi ya lebih ke belajar cara nge-manage waktu. Karena aku tuh orangnya suka, misal nih hari ini kamu harus ini jadwalnya ini. Tapi aku tiba-tiba lupa. Aku menelantarkan janji-janji yang sebelumnya sama janji yang baru misalnya kayak gitu. Jadi kan kayak nggak profesional dalam manage waktu sih sebenarnya. Cuma untuk sekarang itu aku lebih manage waktu. Kayak kalau udah janji sama sebelumnya ada jadwal yang A gitu, yang B berarti nanti dulu kayak gitu. Jadi lebih memprioritaskan hal-hal yang emang sudah aku keep duluan kayak gitu loh Kak. Jadi juga lebih menghargai juga ya. Iya, jadi ada efek positifnya juga ikutannya. Iya sih, karena nggak munafik waktu-waktu yang di jalan itu Kak, terkadang bikin aku tuh kayak oh iya ya lupa kayak gitu kan. Sampai akhirnya udah kebiasa udah nginget-nginget jadwal kayak gitu kan. Jadi oh hari ini udah ada ini nggak boleh lagi gitu. Jadi ya itu dituntut untuk multitasking kalau sekarang. Jadi enjoy aja sih Kak. Jadi enjoy aja ya. Dan ini masih mau dilanjutin lagi sama Tasya nih yang kegiatannya yang seperti ini kan apa sih ini untungnya juga buat Tasya ikutannya yang kayak gini? Maksudnya Rescue Nasdem ini? Untungnya sih ya banyak, nggak munafik bangun relasi, nggak munafik dong itu. Bangun relasi emang ini Tasya mau ngapain sih, mau nyalon ya? Nyalon jadi apa tuh? Banyak kan? Iya, kalau sampai sekarang sih aku mikirnya jalanin aja dulu kali ya, karena apapun yang aku jalanin sekarang di Rescue Nasdem itu nambah pengalaman ke aku. Jadi yang awalnya mungkin aku terlalu nggak merhatiin orang, oh bencana terjadi ini, ya udah bodo amat mungkin kayak maksudnya oh ya kasihan ya kayak gitu ini. Cuma kalau sekarang kan harus terjun langsung, tapi bukan berarti nggak ikhlas ya nolong orang enggak, tapi lebih jiwa-jiwa humanisnya itu loh. Jadi keluar ya. Jadi keluar kayak aku kan seneng anak kecil ya, kadang kan lihat-lihat anak kecil yang ini segala macam, kajak obrol yang mereka cuma nangis dan ngeluhnya itu cuman pengen sekolah, lihat anak-anak yang ke teman-teman yang lain bisa sekolah, tapi aku nggak bisa sekolah Kak, katanya gitu. Jadi kayak ya itu sih lebih reminder kayak gitu loh, ketika terjun ke lapangan langsung ngasih bantuan sosial gitu ke anak-anak kecil ya, especially ke anak-anak kecil yang terkena dampak bencana tuh, terkadang suka ikut terharu sendiri kayak gitu loh. Maksudnya Tasya kamu tuh beruntung banget loh di zaman sekarang, maksudnya kamu masih bisa mencukupi kebutuhan kamu gitu loh, sedangkan yang ya di bawah kamu maksudnya kayak anak-anak kecil yang di luar sana yang pengen sekolah gitu loh, tapi mereka tuh nggak bisa paham kan, nggak bisa ya mau gimana lagi, emang udah keadaannya kayak gini kayak gitu loh. Jadi lebih reminder kayak gitu loh Kak. Reminder ya. Iya. Jadi lebih ya mungkin menghargai, punya empati juga. Betul. Lebih ya. Oke. Ini kayak Tasya agak kayak tercekat gitu ngomongnya. Nah mungkin Tasya punya pengalaman nih selama di Nasdem Rescue ini pernah membantu dan menyalurkan bantuan juga. Mungkin Tasya punya pengalaman yang gak bisa Tasya lupain mungkin. Di Rescue ya? Mungkin pas waktu itu jadi sempat kita ke
luar kota Palembang di Kabupaten Keluang kalau nggak salah. Ya, jadi ada nenek-nenek yang umurnya udah 90-an tahun, dia kesana cuma karena kita waktu itu Rescue Nasdem menyediakan program yang namanya kalau misalkan ibu-ibu atau lansia-lansia yang mau cek darah gitu-gitu kan, tensi segala macam gitu kita menyediakan karena kita punya dokter rescue gitu. Dan pada saat itu aku lihat nenek itu umur 95 tahun lebih lah kalau nggak salah ya Kak. Dia terkena dampak dari bencana kebakaran pada saat itu ya. Terus dia kesana cuma buat tes darah doang. Kayak ya gimana ya, di sana tuh minim banget gitu loh tempat-tempat kesehatan. Ya gitu. Jadi pas pada saat itu yang nggak terlupakannya adalah aku nganter nenek itu sampai ke rumah. Itu waktu itu pada saat itu ya aku kebetulan sama sopir kan Kak ditemenin. Aku ajak nenek itu naik mobil. Yang kayak dia excited gitu loh kayak aduh diantar pakai mobil kayak gitu loh. Cuman lihat si nenek itu ya seneng aja gitu loh Kak. Dia sampai nangis kayak saya kangen anak saya kayak gitu. Ya yang pengalaman yang gak terlupakan mungkin itu ya Kak karena deep talk langsung gitu loh ke neneknya. Dia udah sedih karena anaknya juga udah berkeluarga yang kayak gitu. Jadi tinggal sendiri tuh nenek? Oh ya. Jadi bener-bener kayak sebatang kara gitu loh. Oh, pilu sekali ceritanya. Dia jalan kaki dari rumah itu lumayan agak jauh sih dari rumah dia. Dia jalan ke tempat kejadian kebakaran itu karena dia pada saat itu lagi di rumah, ada rumah warga juga, rumah warga di situ. Dia jalan kaki yang di saat paham kan Kak 95 tahun yang makanya itu wah, ya Allah udah itu mau 1 abad. Itu ya terharu sih pada saat itu. Ya. Terus sampai nangis Tasya waktu itu? Aku sempet nangis karena gimana ya Kak, orangnya aku mudah tersentuh kayak gitu. Jadi kayak nonton film sedih aja tuh bisa nangis. Melo dong berarti ya Tasya. Iya benar, lebih ke melo. Nah ini kan Tasya udah punya banyak pengalaman juga ya dalam berorganisasi. Nah mungkin ini Tasya mau jadi modal untuk, mungkin Tasya suatu saat, ini udah ada kendaraannya di Pak Nasdem ya. Mungkin seorang Tasya juga mau berkecimpung di dunia politik mungkin. Kalau untuk sekarang to be honest belum ada arah yang beneran 100% ke sana. Beneran Tasya. Serius, karena apa ya? Sekarang tuh mungkin banyak kegiatan yang dijalanin Kak. Jadi meminimalisir ketidakprofesionalan. Seperti itu. Gitu. Jadi daripada akunya nggak totalitas ngejalaninnya setengah-setengah gitu. Hati aku juga masih setengah-setengah kayak gitu kan. Ya untuk apa? Gitu loh. Sedangkan ketika bergabung di dunia politik, misal contoh deh DPD, DPRD, apapun itu. Ya kita itu mewakili suara rakyat kan? Iya. Nah, kalau dari Tasyanya setengah-setengah ke mereka, ya setengah-setengah juga yang Tasya kasih ke mereka. Jadi mungkin kalau untuk saat ini mungkin Tasya masih belum lah ya kali ya. Tapi Unus satu saat mungkin Tasya. We never know what next. Tapi udah siap nih Tasya kalau memang suatu saat memang mau jadi wakil rakyat atau mungkin jadi seorang wakil kota mungkin ya kan? Memang agak terlalu jauh sih kalau ke sana banget. Cuma nggak apa-apa kan cita-cita setinggi mungkin kan. Iya bener. Mungkin suatu saat mungkin tapi Tasya mungkin mau jadi wakil rakyat. Mau sih ya ada kan niat yang oh ya pengen sih gitu coba. Cuman kayaknya untuk sekarang nanti dulu deh. Pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan dalam bidang politik itu tuh masih banyak banget yang dipelajarin gitu kan Kak. Masih aja banyak pelajarannya. Ya karena sebenarnya belajar terus ya Kak dalam hidup ya kan. Tapi ada hal-hal yang bikin aku bukan ragu, cuma lebih ke ya itu tadi balik-balik nggak mau setengah-setengah aja gitu. Maunya ya aku nggak mau ada iming-iming oh iya karena mamanya ini karena ini. Nah, aku nggak mau karena memang benar-benar pengen kayak gitu ya. Skill yang aku tunjukkan gitu loh. Nggak mau dengan iming-iming ya sebenarnya terserah sih orang mau berasumsi seperti apa. Karena yang jalanin kan aku kayak gitu. Cuma ya pengen aja gitu loh. Untuk sekarang kan baru juga gitu. Rescue Nasdem juga baru gitu kan. Kayaknya untuk sekarang sih emang belum ada gitu loh. Belum ada tujuan yang memfokuskan harus terjun ke dunia politik. Harus ini enggak. Ada paksaan dari orang tua khususnya mama? Gimana? Ada paksaan enggak dari orang tua? Oh dari harus totalitas ya namanya orang tua ya? Iya benar-benar.
Alhamdulillahnya sih orang tua aku nggak pernah yang harus nuntut kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Kayak ya kalau yang dijalanin nyaman, silakan Diserahkan jalani sepenuhnya terus. Yap, ke betul. Tasya Ya ya. selagi itu baik buat aku. Dan kalaupun ada hal-hal yang mungkin mereka ragu, ya mereka remind pasti. Oh gitu. Nah ini Tasya kan sibuk ya, sekarang sibuk skripsi juga. Iya, Tadi betul. Tasya ceritakan juga di organisasi juga. Ini punya waktu pribadi nggak nih? Ntar pacarnya marah nih. Aduh, nggak ada pacar Kak masalahnya. Nanti pasangannya nanti protes kayak gitu sama Tasya. Aduh. Kalau waktu-waktu itu ya balik-balik manage waktu lagi kan gitu. Biasanya sih aku memang mengkhususkan waktu keluar jalan-jalan, mungkin hangout sama teman gitu. Ataupun pergi sama keluarga kayak gitu. Ya itu di weekend sih biasanya gitu. Oh, masih sempat punya waktu seperti itu ya. Kalau misalkan sebenarnya random, waktunya nggak harus yang Sabtu Minggu Harus ini. weekend, kayak gitu Kalau ya. lagi ada waktu kosong ya aku manfaatkan waktu kosong itu kayak gitu. Sama pasangan juga. Duh, mana nih pasangan apa nih? Pasangan saudara mungkin ya. Adekku kali ya kayak. Ada ya babang Iya. tampan mungkin. Aduh, ya guys, tolong kontaknya dikasih siapa aja gitu. Bukan ya ini pembuktian. Beneran nih Tasya, udah cantik, udah Amin ya Allah. udah banyak berorganisasi. Masa belum punya sih? Ya gimana ya, emang belum punya sih jujur ya Kak ini. Ah. Emang belum punya, cuma gak munafik kalau misalkan ada yang pengen kenal, lebih dekat sama aku, ya ada memang. Cuma aku tidak terlalu fokus harus, wah ini jodoh gue, kayak gitu. Enggak sih Kak. Kayaknya belum pikir kayak gitu ya Tasya ya, kayaknya karena terlalu sibuk karena, juga ya. Iya karena kayak gini loh, ketika aku punya waktu kesibukan, ya kita gak tahu nih si pasangan kita tuh bisa menghargai waktu kesibukan kita gak Iya, sih gitu loh. Karena kan yang ya takutnya aja sih ntar dia overthink segala macam kayak gitu kan. Cuma emang dari akunya yang gak terlalu fokus sama hubungan sih sekarang. Hubungan, ya. Iya. Fokusnya sama organisasi, sama Iya, skripsi. yang lebih hal-hal yang dijalani sekarang aja kayak gitu loh Kak. Seperti itu. Nah itu Tasya mau kedepannya mau ngapain lagi nih? Mungkin ada yang mau digarap atau mungkin punya cita-cita apa yang harus dia realisasikan dalam waktu dekat? Kalau cita-cita dari kecil kayaknya ditanya, oh pengen jadi dokter kayak gitu ya. Cuma kalau sekarang apapun peluang dan kesempatan yang didapatin tuh, ya udah gitu. Karena kan sempat jadi aku ada internship sempat di Imigrasi Palembang waktu itu. Nah kebetulan 4 bulan lama juga karena di program kuliah aku itu ada namanya KKHI, Kuliah Kerja Hubungan Internasional. Okay. Nah itu selama 4 bulan, jadi memang diharuskan, itu 20 SKS totalnya. Banyak. Jadi aku magang selama 4 bulan, ya itu sih relasi kebangun lagi gitu. Dan kebetulan sering diajak-ajak ke acara ya imigrasi, Kemenkumham yang kayak gitu-gitu loh. Karena dari awal pertama konten Imigrasi Palembang tuh aku yang bikin. Nah jadi alhamdulillah terima kasih banget nih Imigrasi Palembang udah nge-appreciate itu. Jadi sekarang tuh kadang dapat calling dari kantor imigrasi, Tasya bisa nggak nih bikin konten ini bla 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 kayak gitu. Udah waktu itu terakhir embarkasi haji kalau nggak salah. Sempat diajak yang ke tentara Amerika ya kalau nggak salah pelatihan ke sini tuh sempat diajak juga. Cuma karena emang nggak bisa waktunya, jadi ya izin dulu nggak bisa bikin konten di sana. Jadi untuk sekarang lebih ke pertama fokus skripsi, mahasiswa layaknya. Terus kedua aku hobi nyanyi juga kan. Oh, hobi nyanyi. Jadi, wah, berarti harus nyanyi nih Tasya nih. Aduh, ya dong. Jadi nyanyi itu kan sebenarnya awalnya hobi. Tapi kebanyakan teman-teman aku tuh sekarang pada buka coffee shop yang kayak gitu kan. Jadi Tasya mau Jadi juga kalau grand opening tuh Tasya Tasya bisa yang nggak nyanyi. nyanyi di grand opening kayak gitu. Oh ya udah ayo. Ya gitu. udah kalau kayak gitu ya pemirsa Kupedes mungkin penasaran juga nih suaranya Tasya nih. Wah, kita itu dulu tes Apa dulu nih. ya? Lagu apa nih? Tasya lebih ke apa sih? Genrenya lebih suka lagu apa deh? Apa sih? Pop jazz biasanya, pop jazz. Apa lagunya ada yang favorit mungkin yang mau dinyanyiin? Apa ya yang lagi trending sekarang apa sih lagunya? Apa coba? Kayaknya Tasya yang Kira-kira paham ada deh. request dari Ada request ini orang-orang dari- di balik layar. Lagu apa ya? Oh mungkin lagunya ini aja deh, Mahal Ini kan. Oh, Mahal Ini. Kemarin kan sempat endel ya. Oke, boleh. Lagu apa nih? Oh ini aja.
Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja, membuatku bertahan tanpa hadirmu sayang. Tuhan sampaikan rindu untuknya. Yeay, wah bagus juga suaranya ternyata Tasya. Tasya nggak mau rekaman, bikin single? Apa Ada langsung sih bikin niat, album kayak ada gitu? sih niat, ada. Ya? Jadi kebetulan teman-temanku juga suka main musik kan. Oke. Jadi sempat kemarin pengen buat lagu, cuma udah kegarap, cuma belum recording kayak gitu. Oh, kenapa nggak langsung ini aja? Apa kendalanya? Waktu. Kesibukan, bener. Kesibukan lagi-lagi Temanku ya. sibuk reguleran dan ngejob juga kayak gitu kan. Akunya juga sibuk, jadi untuk nemuin waktu yang tepat tuh agak sulit. Tapi pengen ya? Pengen, ada sih. Itu tuh ciptaan siapa lagunya? Kebetulan lirik aku dari nada juga aku, dia cuma mixing, mastering gitu-gitu aja sih. Wah, berbakat sekali Tasya nih, bisa berorganisasi di dunia politik. Oke, nyanyi Alhamdulillah. Wah. Lebih ke kayaknya diborong semua deh sama Tasya. Aduh enggak dong Kak. Takut banget TBL kalau zaman sekarang. Takut banget loh. Nah, mungkin kita nggak terasa nih udah di ujung pembicaraan obrolan kita di sore hari ini. Mungkin Tasya ada pesan-pesan mungkin buat kaula muda yang seusia Tasya, mungkin apa ya, ada pesan-pesan mungkin dari prinsip Tasya? yang aku tanemin. Aku seneng banget nih, aku nemu quotes yang aku suka banget dari dulu, dari SMA. Life is not about a miracle, but life is about making a miracle. Wah. Kayak sesuatu yang, ya gini loh, kalau kita nunggu doang gitu loh untuk menciptakan suatu keajaiban itu ada di hidup kita, ya lo cuma nunggu doang ya, for what? Gitu kan? Benar. Tapi ya it's about making a miracle. Jadi apa nih? Ya harus usaha dulu lah. Iya. Gitu. Dan itu yang Tasya lakukan sekarang. Yes, until now. Iya. Semoga Tasya selalu sukses ya dengan segala aktivitasnya. Amin, dan terima kasih Kak. bisa terrealisasi juga Amin, bikin amin, singlenya ya. Amin. Terima kasih juga. Thanks for having me. Iya. Terima kasih Tasya sudah hadir di studio kami sekali lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih semua yang di balik layar juga. Terima kasih semuanya. Oke pemirsa Cukup Pedas, dengan pesan-pesan dari quote tadi dari Tasya, berakhir juga episode Cukup Pedas di episode kali ini. Oke, jangan lupa tetap bahagia dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.